Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum. Adapun pengertian sistem hukum adalah tatanan aturan yang saling berkaitan untuk menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, berfungsi menciptakan ketertiban dan mengatur perilaku masyarakat, melibatkan norma hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Adapun aliran hukum utama antara lain positivisme hukum adalah hukum sebagai sistem norma dari negara. Hukum alam yaitu hukum berdasarkan moralitas universal. Realisme hukum ialah hakim dan penegak hukum membentuk hukum lewat interpretasi. Kritik atau feminisme atau ekohukum menyoroti bias struktural, gender, dan lingkungan dalam hukum. Unsur-unsur sistem hukum meliputi yaitu norma hukum merupakan aturan yang mengikat perilaku. Ada lembaga hukum merupakan institusi seperti pengadilan dan kejaksaan. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Dan masyarakat ini sebagai subjek dan objek hukum yang wajib taat hukum. Adapun tujuan dari sistem hukum ini adalah menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara, menegakkan keadilan dan mencegah konflik sosial, melindungi hak dan kewajiban setiap individu, dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Struktur dan hierarki hukum itu antara lain yang pertama ada undang-undang dasar atau konstitusi, yang kedua ada undang-undang atau perpu, yang ketiga ada peraturan pemerintah atau PP, perpres, permenteri, yang keempat perda, perwali, dan perbub, yang kelima jurisprudensi, doktrin, adat, dan syariah, dan yang keenam itu ada norma internasional atau traktat, kovenan, diakui setelah sertifikasi Undang-Undang 1945. Interaksi hukum contohnya seperti putusan MK dapat membatalkan undang-undang atau uji materi dan menuntun revisi DPR. Jenis-jenis sistem hukum di dunia antara lain civil law berdasarkan kodifikasi diterapkan di Indonesia, Prancis, dan Jerman. Common law itu berbasis preseden diterapkan di Inggris dan di Amerika Serikat. Adapun hukum adat yang berasal dari tradisi lokal. Dan yang terakhir itu ada hukum Islam atau syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun sistem hukum di Indonesia itu menganut sistem hukum civil law atau hukum tertulis, dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Hukum nasional ditetapkan oleh lembaga resmi negara dan mengakui pluralitas hukum dan konteks tertentu. Adapun
ciri-ciri sistem hukum nasional. Yang pertama, tertulis dan kodifikatif dalam peraturan perundang-undangan, bersifat hierarkis dan berjenjang, mengakui eksistensi hukum, hukum adat, dan hukum agama. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga resmi. Tantangan dalam sistem hukum yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat, korupsi di lembaga penegak hukum, tumpang tindih dan ketidakkonsistenan peraturan, dan akses keadilan masih terbatas untuk masyarakat kecil. Adapun upaya perbaikan sistem seperti melakukan reformasi hukum secara menyeluruh, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, pendidikan hukum untuk masyarakat luas, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan. Kesimpulannya adalah sistem hukum adalah fondasi penting dalam kehidupan bernegara. Penegakan hukum yang adil menciptakan masyarakat yang tertib dan sejahtera, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.